Halo semuanya, selamat datang di tutorial ini. Jadi, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial untuk membuat sebuah GUI atau Graphical User Interface yang terdiri dari tampilan login, register, dan home. Jadi, pertama-tama kita membuat project baru dengan memilih Java Application. Lalu kita masukkan project name-nya dengan nama bebas seperti yang kalian inginkan. Pada kali ini kita akan membuat project name-nya bernama tutorial. Setelah project baru terbentuk, kita membuat 3 JFrame form baru yang bernama login, register, dan home. Setelah 3 JFrame terbentuk, sekarang kita ingin menyesuaikan ukuran dari JFrame sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita sudah menentukan ukuran JFrame yang kita inginkan, yaitu 360 x 460. 360 merupakan lebar dari JFrame yang kita inginkan, sedangkan 460 merupakan panjang dari JFrame yang kita inginkan. Setelah itu, kita juga aplikasikan perubahan ukuran JFrame. Dari home, kita copy saja ke JFrame lainnya, yaitu register dan juga login. Setelah itu, kita mengambil satu panel. Jadi, pada setiap JFrame, kita berencana untuk membuat 2 panel. Yang pertama adalah panel kecil dan yang kedua adalah panel besar. Di mana panel kecil akan menjadi heading dari JFrame, sedangkan panel besar akan menjadi isi dari JFrame. Jangan lupa juga untuk merubah ukuran dari setiap panel yang ada. Di sini panel kita ubah menjadi 0 sehingga komponen palette yang akan ada di JFrame dapat ditumpuk. Lalu kita juga sudah menentukan warna dari setiap panel besar dan panel kecil. Di sini kita menggunakan ukuran warna RGB atau red, green, blue. Untuk panel kecil kita menggunakan 204, 204, 255. Sedangkan untuk panel besar, kita menggunakan 255, 204, 255. Nah, kita mengambil label yang akan menjadi judul dari JFrame login. Di sini kita ubah alignment text-nya menjadi center, kita pilih font style, dan size-nya. Lalu kita ubah isi teksnya. Di sini kita ubah menjadi welcome. Lalu kita juga menambahkan label please insert your username and password. Label ini bertujuan sebagai instruksi agar mempermudah user saat login. Setelah itu, karena kita ingin membuat JFrame login, tentunya butuh username dan password. Maka dari itu, di sini kami ingin membuat label perintah memasukkan username dan password menggunakan label dan gText field. Di sini kita juga tidak lupa untuk merubah
font size, dan font style sehingga keseluruhan Gframe memiliki font dan ukuran yang sama. Untuk password, kami tidak menggunakan Gtext field biasa, tapi kita menggunakan password field. Sehingga ketika password diketik, password tidak terlihat. Setelah username dan password jadi, kita memasukkan button untuk login. Dan kami juga membuat button bagi user yang belum mendaftarkan, sehingga kita membuat satu button baru berjudul register. Setelah mengisi konten dari panel besar, kita juga mengisi konten dari panel kecil. Di sini kita mengambil dua label yang seakan-akan memanipulasi fitur close dan minimize dari Windows. Saat frame login telah selesai, sekarang kita pindah mengerjakan frame register. Seperti frame login tadi, kita juga membuat dua panel, yaitu panel besar dan panel kecil. Ukuran dari tiap panel kita samakan dengan frame-frame lainnya. Kita juga sama men-set layoutnya menjadi 0 sehingga nanti komponen palette yang berada di dalam frame dapat ditumpuk. Kita juga menyesuaikan ukuran panel besar dan panel kecil sama seperti frame lainnya sehingga warna dari setiap frame senada. Lalu kita membuat satu label besar sebagai judul dari frame register. Kita memilih font size dan size sehingga frame-nya terlihat lebih baik. Kita memasukkan judul hello, mengatur teks align menjadi center, lalu memasukkan satu label perintah. Di label ini, kita isi, please insert your data. Lalu sama seperti frame login, kita mengambil label dan Gtext field yang dibutuhkan sehingga user dapat mengisi data pribadi yang kita butuhkan pada frame register. Pada Gframe register kami, data yang kami masukkan adalah name, username, password, dan retype password. Tidak lupa juga pada password dari type password, kita memilih password field, sehingga password yang diketik oleh user tidak akan muncul sebagai teks polos.
Lalu kita membuat satu button register sehingga user dapat meregistrasikan dirinya. Lalu kami menambah label baru di pojok kanan atas untuk membuat icon close dan minimize agar user bisa menutupnya. Setelah frame register telah selesai dibuat, kami lanjut membuat frame baru yaitu frame home. Di frame home ini kami memakai dua panel juga, yaitu panel kecil dan besar. Dan semua ukurannya disamakan dengan frame sebelumnya. Untuk set layoutnya juga disamakan. Setelah itu, kami mengcopy icon close dan minimize dari frame register ke frame home. Dan mengcopy label hello juga. Diganti menjadi welcome. Lalu diduplikat lagi dan diganti menjadi name. Lalu kami menambah button baru lagi. Di button itu kami akan menaruh gambar icon. Gambar iconnya kami sudah simpan di satu file dan nama filenya image. Lalu klik icon. Package-nya diganti dengan nama file image, di mana gambar icon itu disimpan agar gambar iconnya bisa ditampilkan. Setelah frame-nya sudah selesai kami buat semuanya, kami akan memasukkan semua codingan agar semua frame yang tadi sudah dibuat itu bisa dijalankan. Pertama-tama kita melakukan codingan di kelas tutorial.java. Di sini kita menulis perintah untuk menampilkan frame register. Pada saat program dijalankan, program akan menuju ke frame register. Kita akan lanjut ke frame register. Di frame register ini kita akan mendeklarasikan variabel public dengan nama name, username, dan password. Variabel ini dalam bentuk string.
untuk menyimpan data-data user yang melakukan registrasi. Kemudian kita memberikan event mouse click pada label close dan minimize. Pada close kita menulis perintah system.exit. Pada minimize kita menulis perintah disk.setState 1. Kemudian pada button register, kita menggunakan if-else untuk memeriksa apakah password yang diketik sama dengan retype password. Di sini kita memberikan label warning untuk menuliskan warning apabila registrasi tidak berhasil. Caranya adalah melakukan set text. Kemudian, apabila registrasi berhasil, maka data yang diisi oleh user akan dimasukkan ke dalam variabel public yang ada di register. Apabila berhasil, maka user akan dialihkan ke frame login. Kemudian kita akan lanjut ke frame login. Di frame login ini terdapat button login, register, minimize, dan juga close. Pada label minimize dan close, kita memberikan event mouse click. Pada minimize, kita akan memberikan perintah
di set state 1. Kemudian pada close, kita akan memberikan perintah system.exit. Pada button register, user akan kembali ke frame register. Selanjutnya pada button login, apabila login berhasil, user akan dibawa ke frame home. Di sini kita menggunakan if else untuk memeriksa apakah login itu berhasil. Username dan password yang diinput oleh user akan disesuaikan dengan variabel user dan password yang ada di register. Kemudian, apabila login tidak berhasil, maka akan muncul warning your username is invalid. Di sini kita menggunakan label. Selanjutnya ke frame home. Di frame home ini terdapat button back, minimize, dan juga close. Pada frame home ini akan muncul nama user yang sedang login. Tombol back akan menuju ke login. Pada label yang sudah disediakan, kita melakukan perintah set text untuk menampilkan nama user yang sedang login. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Caranya yaitu dengan menekan tombol run. Nah, yang pertama muncul adalah frame register.
sini user akan mengisi name, username, password, dan meretype password. Lanjut ke frame login. Setelah login, akan muncul home. Kembali ke register. Apabila password tidak sesuai, maka register tidak berhasil. Dan yang terakhir untuk bagian minimize dan close. Baiklah, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini.